Tidak ada seorang pun yang pernah menyiksa dengan siksaan model kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa kullahu lillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salah wa atammut taslim wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. فإنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Dari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga ibadah kita di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah kemarin senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amalan terbaik di sepanjang kehidupan kita sebagai muslim, wabil khusus kurban yang kita persembahkan, semoga itu menunjukkan taqarrub kita yang semakin kuat kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kurban kita menjadi satu alasan kita dicintai oleh Allah, menjadi satu alasan kita diridhoi oleh Allah dan masuk dalam kategori hamba-hambanya yang mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari tafsir surah Al-Fajr, di mana di pertemuan terakhir kita sudah bahas sampai ayat yang ke-24. Ya, meskipun belum utuh ayat yang ke-24 ini, kita baru saja membahas dari ayat ini tentang penggunaan kata laita, di mana di dalam bahasa Arab, dan itu kita temukan dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi, kata laita itu menunjukkan tamanni, angan-angan. Kalau bahasa kita, angan-angan kosong. Jadi sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Ya laitani kuntu thairan, ya Allah seandainya saya bisa terbang. Ya nggak mungkin kan? Seandainya saya bisa terbang. Tapi kalau bapak-bapak kan ada dua tuh ya, ada laita, ada la'alla. Kalau laita itu angan-angan, tidak mungkin bisa terjadi, itu laita. Makanya banyak dalam ayat-ayat penyesalan orang-orang kafir itu selalu menggunakan laita. Ya laitani kuntu turaba, seandainya saya bisa kembali menjadi tanah. Itu nggak akan mungkin lagi. Sementara kalimat yang kedua yang senada maknanya, atau ya maknanya secara bahasa senada tapi fungsinya beda, itu la'alla. La'alla itu disebut sebagai taraji, atau itu harapan, dan harapan itu bisa terjadi, itu la'alla. Nah sekarang pertanyaannya, bapak-bapak kalau pengen nambah lagi pakai la'alla apa laita? La'alla, bukan laita ya. Oh iya, masih ada harapan ternyata bapak-bapak ini. Bukan angan-angan. Iya, bukan angan-angan. Iya. Jadi masih la'alla ya, bukan laita ya. Iya. Itu urusan pribadi masing-masing ya.
Kalau bagi yang di sini ada istrinya, ya nanti berurusan di rumah lah, jangan libatkan ustadz nanti. Nah, jadi itu perbedaan antara laita dengan la'alla ya. Nah, orang-orang yang tadi itu sebelumnya dijelaskan oleh Allah bahwa mereka ini ta'kuluna turasa aklan lamma, la tukrimunal yatim, la tahadduna ala tu'amil miskin, kemudian tuhibbunal mala hubban jamma. Nah, orang-orang kayak gini nanti begitu mereka menghadapi hari kiamat nanti, itu mereka mengatakan ya laitani qaddamtu, ya terima kasih Pak. Ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya qaddamtu, saya dulu mempersiapkan. Jadi kata qaddama yuqaddimu, ya kata qaddama yuqaddimu sebetulnya secara bahasa itu artinya mengedepankan. Itu qaddama yuqaddimu. Jadi dilakukan lebih awal, itu qaddama yuqaddimu. Makanya ada istilah jamak takdim. Itu ya. Tapi kalau akhara yuakhiru, lawan katanya nanti akhara yuakhiru, itu dilakukan di akhir. Jadi qaddama yuqaddimu dilakukan di awal, akhara yuakhiru dilakukan di akhir. Nah, makanya kalau jamaknya kita misalnya antara zuhur dengan asar kita lakukan di waktu asar, berarti jamak takhir. Kalau kita lakukan di zuhur, jamak takdim. Nah, maka orang yang selalu saja dia menunaikan kewajibannya itu di ujung, itu namanya takhir, ya, atau akhara yuakhiru. Mereka yang selalu melakukan kewajibannya itu tuntas di awal, itu namanya qaddama yuqaddimu atau takdim. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, tapi yang namanya penyesalan itu selalu ditakhir, selalu ada di akhir, pasti seperti itu. Nah, sehingga kemudian mereka yang terjadi angan-angan kayak tadi itu, qaddamtu li hayati, seandainya dulu saya lakukan ini untuk kehidupan hari ini. Tapi itu sudah nggak mungkin, itu sudah tidak mungkin. Ya laitani qaddamtu li hayati. Selanjutnya ada kata li hayati di sini. Para mufassirin ini ada dua pendapat. Jadi kita harus tahu ya bahwa cara membaca ayat-ayat Al-Quran ini itu tidak satu versi. Nah, yang kita atau sampai ke kita ini cuma satu di antara sekian versi yang ada. Makanya ada istilah qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu 7 cara baca dari Al-Quran ini, dan kalau Anda tidak pernah mendengarkan cara baca itu pasti aneh-aneh. Nah, dan ditetapkan oleh para ulama bahwa Anda tidak boleh keluar dari satu cara baca ini kecuali Anda sudah kuasai 7 cara baca itu. Ya, kecuali kalau Anda sudah kuasai 7 cara baca itu, baru kemudian bisa keluar dari cara baca ini. Tapi kalau tidak kuasai, harus baca dengan cara ini. Nah, sementara ini disebut cara baca apa namanya? Riwayat Hafs dari Asim. Ini yang ini ya. Ini yang umum kita baca ini. Nah, sehingga kemudian dari cara baca lain itu menimbulkan makna lain. Konsekuensinya akan ada makna lain. Saya akan ambil contoh, misalnya ada ayat yang mengatakan gini. Ini terkait dengan masa haid perempuan ya. Jadi kata Allah gini, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Itu ada ayat yang mengatakan fa idza tatahharna wala taqrabuhunna hatta yathurna. Kan itu dalam surah apa itu? Al-Maidah ya? Atau surah apa itu? Al-Baqarah itu. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Itu kalau dihilangin semua harokatnya, maka itu bisa dibaca hatta yathurna, bisa juga dibaca hatta yattahharna. Itu ya, hatta yattahharna. Dan 2 cara baca itu ada.
Cuman yang sampai ke kita, yang versi baca yang ini, itu hatta yathurna. Kalau ayat ini dibaca hatta yathurna, itu artinya kita tidak boleh mendekati dalam artian menggauli istri hatta yathurna, sampai mereka itu sudah yathurna, sudah bersih. Itu beda ya, sudah bersih. Tapi kalau dibaca hatta yattahharna, maka itu artinya sampai mereka bersuci. Bisa dipahami? Itu kalau dihilangkan harokatnya, itu bisa dibaca dengan dua versi itu. Nah, pertanyaannya, apakah ada konsekuensi dari perbedaan makna? Ada. Jadi kalau dibaca hatta yathurna, sampai mereka sudah bersih, itu artinya wanita kalau sudah selesai haidnya, sudah mandi atau belum mandi, sudah boleh digauli. Bisa dipahami? Ya, karena dibacanya hatta yathurna, sampai dia bersih. Nah, tapi kalau dibaca hatta yattahharna, yattahharna itu artinya bersuci. Bisa dipahami ya? Maka kalau dibaca hatta yattahharna, maka artinya tidak boleh Anda menggaulinya kecuali meskipun sudah bersih. Tapi kalau dia belum mandi, belum boleh. Beda nggak konsekuensinya? Beda kan? Nah, jadi ada yang nunggu dulu, belum mandi. Nah, itu kalau bacanya versi hatta yathurna boleh meskipun belum mandi. Tapi kalau bacanya hatta yattahharna belum boleh, nunggu mandi dulu. Nah, itu perbedaannya. Dan itu memang banyak perbedaan baca kayak gitu dalam Al-Quran, banyak sekali. Ya, nah, mempelajari tafsir kayak gini itu kita atau dibahas oleh para ulama tentang cara-cara baca itu. Karena dengan cara baca yang berbeda, itu konsekuensinya makna juga akan berbeda. Nah, pertanyaannya, mana yang kuat? Sama-sama kuat. Jadi kayak gini itu gak usah diperdebatkan, karena ayatnya sama, cuma cara bacanya yang beda, sehingga menimbulkan makna yang berbeda. Nah, kita masuk ke ayat ini. Jadi ini ada istilah qaddamtu li hayati. Nah, ada yang baca qaddamtu li hayati, ada yang baca qaddamtu fi hayati. Itu ada bacaan versi kayak gitu, qaddamtu fi hayati. Kalau dibaca qaddamtu li hayati itu artinya untuk kehidupanku. Nah, kalau dibaca li hayati yang artinya untuk kehidupanku, maka itu artinya seandainya dulu saya melakukan sholat, saya peduli sama anak yatim, saya mengajak orang-orang untuk memberi makan anak miskin, saya tidak mencintai dunia melampaui batas misalnya. Seandainya dulu saya tidak seperti itu untuk kehidupan saya hari ini. Dan hayati yang dimaksud di sini adalah kehidupan akhirat, karena itulah kehidupan sesungguhnya. Tapi itu kalau dibaca li hayati. Tapi kalau dibaca fi hayati, maka itu artinya seandainya dulu saya melakukan ini dan itu di kehidupan saya dulu. Karena bacanya bukan li hayati, bukan untuk kehidupanku, tapi di kehidupanku. Berarti kehidupan yang dulu ketika di dunia. Apakah maknanya sama saja? Sama saja sebetulnya. Jadi seandainya dulu saya misalnya mengajak orang untuk memberi makan anak yatim di kehidupan saya dunia dulu. Seandainya dulu saya tidak mencintai harta berlebih-lebihan di dunia dulu. Jadi kira-kira maknanya seperti itu. Nah, dua-duanya sama. Cuman ini kita sampaikan versi bacaan yang tadi itu berkonsekuensi pada perbedaan makna. Nah, tapi karena ini angan-angan, ya tetap saja sudah nggak bisa terjadi. Dan ketika orang berangan-angan seperti ini, maka itu pertanda bahwa dia akan mengalami kecelakaan. Dia akan mengalami kecelakaan. Ada juga yang mengatakan kalimat-kalimat semacam ini sebetulnya yang tidak mengalami kecelakaan, tapi penyesalan yang menunjukkan bahwa nikmat yang nantinya akan dirasakan oleh seorang calon penghuni surga itu ternyata segitu itu nggak pernah kita akan merasa puas ketika sudah nyampe sana.
Kalau di dunia ini kan seringkali kita suka merasa puas. Saya udah sholat 5 waktu, insya Allah sudah dapat sekian bidadari, kan gitu kan? Iya, saya sudah tilawatul Quran setiap hari, insya Allah sudah ada kendaraan saya buat di Siratal Mustaqim, misalnya gitu. Saya sudah kurban setiap tahunnya. Sebetulnya memang prinsip kayak gitu, selama memang kewajiban utama kita sudah tertunaikan, itu nggak masalah. Nggak masalah, karena seperti sudah pernah kita sampaikan bahwa pintu surga yang jumlahnya ada 8 itu sebetulnya memang sengaja dipersiapkan oleh Allah untuk orang yang setelah menunaikan kewajiban utamanya, dia tinggal pilih, saya mau fokus di amalan sunnah yang mana untuk jadi amal unggulan saya, dan dengan itu saya akan masuk di salah satu di antara pintu surga itu. Sebetulnya cukup. Jadi kalau misalnya ada orang, dia misalnya fokusnya, saya mau fokus di mana? Di qiyamul lail aja, karena saya sanggupnya di situ. Insya Allah dia akan masuk melalui pintu salat. Ada yang sanggupnya di sedekah, dia akan masuk dari pintu sedekah. Ada yang sanggupnya ngaji aja, misalnya baca Al-Quran atau mendalami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, nanti akan melalui pintu situ dia. Nah, tapi ketika ada orang yang punya prinsip, saya akan fokus di sini aja, nggak masalah. Cuman ingat ketika di akhirat nanti pasti nyesel. Kenapa dulu saya nggak nambahin ya? Pasti nyesel. Kenapa dulu saya nggak nambahin? Padahal bisa. Misalnya gitu kan. Saya juga misalnya sudah fokus pada Al-Quran. Saya sudah hafal sekian juz misalnya. Bahkan ada yang sudah hafal 30 juz. Lalu kemudian nanti di akhirat dia pasti akan mengatakan, kenapa saya juga nggak jadi ustadz dulu ya misalnya. Ceramah kemana-mana, pasti akan ada penyesalan kayak gitu. Kenapa saya juga nggak sedekah dulu ya? Kenapa saya nggak gini, saya nggak gitu? Nah itu, jadi penyesalan kayak gini itu pasti akan muncul. Nah cuman yang disampaikan di dalam ayat ini tentu adalah mereka yang termasuk dalam kategori orang celaka, termasuk dalam kategori orang celaka dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah di ayat-ayat sebelumnya. Nah itu makna dari ayat ke-24 ini. Selanjutnya di ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang kondisi mereka nanti di sana setelah penyesalan itu. Ingat sekali lagi, siapakah mereka ini? Orang-orang yang la yukrimunal yatim, ya, tidak memuliakan anak yatim, kemudian la yahudduna ta'ala ta'amil miskin, tidak mengajak orang-orang untuk memberi makan orang anak miskin. Kemudian ya'kuluna turatsa aklal lamma, memakan warisan dengan cara yang berlebih-lebihan. Kemudian yuhibbunal mala hubban jamma, mencintai harta melampaui batas, lebih dari segala-galanya. Nah, kondisi mereka kata Allah Subhanahu wa taala, fayauma idzin, maka pada hari itu la yu'adzibu adzabahu ahad. La yu'adzibu adzabahu ahad. La di sini la nafiyah, bukan la nahiyah. Nah, jadi saya ingin menjelaskan lagi ini, kita akan melebar dulu sedikit ya. Ini terkait dengan fikih juga biar kita punya sedikit tambahan pemahaman. Jadi ada dalam bahasa Arab itu la nafiyah, ada la nahiyah. Itu ada dua macam. La nafiyah itu apa? La nafiyah itu artinya peniadaan atau sekedar membuat kalimat itu negatif. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya tidak. Artinya tidak. Tapi kalau la nahiyah itu artinya larangan. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya jangan. Nah, la nahiyah itu kayak apa? Nahiyah ya, yang larangan. La taqrabuz zina. Ya, la taqrabuz zina. Itu la nahiyah, jangan kamu mendekati zina. Tapi kalau misalnya gini, la ilaha illallah, itu la nafiyah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, itu la nafiyah namanya. Nah, contoh yang lain, jadi misalnya gini, ayat yang menjelaskan tentang Al-Quran, bahwa dia tidak boleh disentuh kecuali oleh al-mutahharun, orang yang suci. Itu ayatnya berbunyi gini, la yamassuhu illal mutahharun.
Nah pertanyaannya, la di situ nafiyah apa nahiyah? Jawabannya nahiyah. Mohon maaf, nafiyah, bukan nahiyah. Oleh karena nafiyah, maka dia artinya tidak, bukan larangan. Nah, dari makna ini kemudian ada sebagian ulama, tentunya ahli fikih ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu yang ada ini itu boleh disentuh dalam kondisi tidak suci, dalam kondisi tidak wudhu, itu boleh. Kenapa? Karena la-nya bukan nahiyah, tapi la nafiyah. Sehingga kemudian ada mengatakan la nafiyah ini karena dia adalah nafiyah, sehingga itu menunjukkan bahwa Al-Quran yang dimaksud dalam ayat itu bukan Al-Quran yang kita pegang ini. Bukan. Tapi yang dimaksud dengan Al-Quran di situ itu yang ada di Baitul Izzah. Yang ada di Baitul Izzah, yang diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit yang paling dekat dengan bumi, yaitu langit dunia atau langit pertama. Maka ketika ayat itu mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, al mutahharun itu siapa? Kalau manusia kan kadang dia mutahhar, kadang tidak. Kalau manusia kan. Tapi di ayat ini pasti yang mutahhar itu siapa? Malaikat. Nah, yang mutahhar itu malaikat, yang sudah suci itu malaikat. Dan Al-Qur'an yang di sana itu di Baitul Izzah, yang diturunkan dari Lauhil Mahfuz, itu tidak ada yang menyentuhnya kecuali malaikat. Maka arti daripada ayat itu la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali para malaikat. Maka ayat itu tidak menunjukkan larangan menyentuh Al-Quran yang ada pada kita itu dalam kondisi tidak suci. Bisa dipahami? Nah itu konsekuensi daripada penggunaan la nahiyah dan la nafiyah. Ini kalau nanti masuk YouTube jangan dipotong itu ya. Jangan dipotong. Bahaya kalau dipotong itu. Jadi itu konsekuensinya. Kalau nafiyah seperti itu, kalau nahiyah seperti itu. Nah, cuman memang harus diakui bahwa lebih umum para ulama ahli fikih mengatakan bahwa menyentuh Al-Qur'an yang kita ada pada kita itu harus dalam kondisi suci. Tapi ingat sekali lagi itu pendapat dan itu persoalan fikih, harus saling menghormati satu sama lain ya. Nah, kita kembali di sini. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan dalam ayatnya ini, la yu'adzibu adzabahu ahad. Tidak ada. Jadi la nafiyah ya, tidak ada. Yu'adzibu yang mengadab, adzabahu dengan cara adab ini, dengan adabnya ini Allah, adabnya Allah ini, ahadun seseorang pun. Itu artinya apa? Pada hari kiamat nanti, adab apapun yang muncul itu nggak akan pernah ada yang menyamai dahsyatnya adab yang ada di sana. Sekecil apapun adab itu, seringan apapun adab itu. Makanya ketika nanti ada orang yang bahkan masuk nerakanya itu mungkin hanya sekejap, cuman beberapa menit saja misalnya, atau cuman beberapa jam saja misalnya di sana, hanya untuk sekedar menghapuskan dosanya yang pernah dia lakukan, yang menyebabkan lebih berat timbangan amal keburukannya dibandingkan kebaikannya. Sekecil apapun adab itu, sesingkat apapun adab itu, nggak akan pernah bisa menyamai atau tidak akan pernah bisa disamai oleh adab yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan bisa dipahami itu ya. Yang paling ngeri penyiksaan di dunia ini, penyiksaan di mana? Sepanjang sejarah yang pernah kita dengar, pernah kita pelajari, paling ngeri. PKI. Dikuliti hidup-hidup. Nah itu dikuliti, di mana itu? Penyiksaan kayak gitu. Ada yang dikuliti hidup-hidup. Dan dikuliti hidup-hidup kayak gitu. Kita tidak mengatakan bahwa pembantaian yang ada di Palestina sana itu, tidak kita mengatakan bahwa itu enggak berat ya. Itu berat sekali, menyeramkan, memang luar biasa. Tapi setidaknya ini sekali lagi jangan dipahami kita pandang remeh. Tapi setidaknya dengan menggunakan peralatan perang kayak hari ini kan itu sudah cepat ya. Jadi dia cepat, senjata cepat.
Yang masih mengerikan hari ini kalau nggak salah kimia ya. Apa itu namanya? Senjata kimia ya. Iya, itu yang masih mengerikan hari ini ya. Tapi kalau sekedar bom misalnya kan langsung mati. Gitu ya. Nah, itu tidak masuk dalam kategori ini. Yang masuk dalam kategori ini itu yang tadi itu. Pokoknya intinya begini saja. Apapun yang pernah dilakukan oleh makhluk untuk menyiksa, itu nggak akan pernah bisa menyamai sekecil apapun azab yang ada di sana. Nah, itu makna daripada la yu'adzibu adzabahu ahad. Jadi semua ringan. Cuman kenapa kita kemudian merasa bahwa ini berat sekali? Itu yang menjadi alasannya kenapa kita merasa bahwa siksaan di dunia itu berat sekali. Nah, jawabannya karena kita belum merasakan yang di akhirat. Belum kita saksikan yang di akhirat. Kita itu kan menyimpulkan ini berat atau ringan setelah ada pembandingnya. Biasanya kan seperti itu. Orang yang sudah terbiasa dengan dengan terpaan ujian yang luar biasa dahsyatnya, itu saat kemudian dia mengalami ujian yang ringan, yang mungkin bagi orang lain itu berat, bagi dia sudah ringan. Kenapa? Karena sudah ada pembandingnya. Maka ketika nanti manusia sampai di akhirat nanti, bahkan belum sampai di akhirat sekalipun, masuk kuburan, nah itu baru dia akan tahu bahwa ternyata apa yang dia alami di dunia ini itu ringan sekali. Ringan sekali yang dialami di dunia ini. Itu akan seperti itu. Nah, itulah makna daripada penegasan dalam ayat ini, yauma idzin, hari itu, la yu'adzibu adzabahu ahad. Tidak ada seorang pun yang pernah menyiksa dengan siksaan model kayak gini. Ya. Nah, saya jadi teringat dengan perang yang akan dilakoni nanti dalam satu riwayat, yang akan dilakoni Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Itu ada satu riwayat yang mengatakan gini, Imam Mahdi itu ketika berperang nanti, model perangnya itu, cara dia berperang itu paling sadis. Paling sadis dibandingkan dengan perang yang pernah dilakoni oleh umat manusia. Nah, makanya kalau kita lihat sekali lagi, bukan kita pandang remeh apa yang kita saksikan di sana, tapi kalau dibandingkan nanti dengan perang yang dilakoni oleh Imam Mahdi, itu nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Itu ada satu riwayat yang menjelaskan kayak gitu. Tapi kita nggak akan pernah menyadari tentang itu kecuali sudah menyaksikan yang berat itu. Nah, itulah nanti yang akan terjadi di hari kiamat. Makanya semuanya penyesalan demi penyesalan itu akan muncul satu persatu di sana. Akan muncul satu persatu. Ketika kita sudah sadar, matanya sudah terbelalak, ternyata modelnya kayak gini. Tapi bagi orang beriman kan mereka sudah dijelaskan tentang itu di dunia ini kan. Sudah dijelaskan tentang itu bagi kita di dunia ini, ya ingat-ingat terus tentang persoalan itu. Jadi makanya kalau kita ngelihat misalnya ada satu persoalan atau kita diuji dengan satu ujian, menurut kita mungkin berat, ingat-ingat aja, ini enggak seberat apa yang ada di sana. Tapi sebaliknya kalau saya sanggup menjalani ini, nah itu insya Allah imbalannya di sana luar biasa. Nah, manusia yang pernah mencontohkan hal ini dalam kehidupan umat manusia itu ya Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail. Ya kan? Putranya Ismail siap dibunuh juga. Siap disembeli oleh ayahnya kan, dan ayahnya pun juga siap menyembeli anaknya. Kenapa? Karena mereka sangat sadar bahwa apapun modelnya selama di dunia ini itu ringan sekali dibandingkan di akhirat sana. Makanya mereka rela itu. Cuman disembeli doang. Apalagi kalau pisaunya tajam, kan, disembeli doang, satu kali seret selesai, nggak nyampe 1 menit, sama dengan kalau gerek sapi. Tapi kalau sapi kayaknya harus diikat dulu, dibanting dulu kan, dramanya panjang sekali kan, dramanya panjang sekali. Nah, tapi ingat, sepanjang apapun itu nggak akan pernah sama dengan yang ada di sana itu. Nah itu, maka orang-orang yang sudah sampai pada keyakinan, tahapnya sudah sampai pada keyakinan model seperti ini, maka seberat apapun ujian yang ditimpakan oleh Allah dalam kehidupan dunia itu nggak ada artinya apa-apa. Ya ingat-ingat aja itu Nabi Ibrahim dan Ismail. Coba bayangkan Pak, ditawarin oleh bapaknya, ini saya diperintahkan untuk menyembelihmu.
Apa pendapatmu wahai putraku? Tapi dengan sangat yakin kemudian sang anak mengatakan, ya abati, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar, lakukan saja apa itu yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau pasti akan menemukanku termasuk orang-orang sabar. Nah, bahkan kata yang terakhir yang disampaikan oleh Ismail dalam ayat ini kan, insyaallah satajiduni minas sabirin, kamu akan menemukanku wahai ayahku termasuk bagian dari orang-orang sabar. Artinya apa? Sebetulnya modal untuk bisa memegang teguh prinsip kayak tadi ini, seperti apa yang diterapkan oleh Ismail dan ayahnya itu sabar. Kesabaran itu modal pentingnya. Kesabaran itu modal pentingnya. Tapi untuk bisa sabar ya kayak tadi itu, kita harus paham bahwa apa yang ada di dunia ini seberat apapun itu sama sekali tidak ada bandingannya kalau kita ukur dan timbang dengan apa yang nanti terjadi di akhirat kelak. Itu makna daripada fayauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad. Selanjutnya wala yuthiqu wathaqahu ahad. Ini ada dari kata wasaqa yathiqu. Ada istilah al-wathiq, hablun wathiq. Sebetulnya wasaqa yathiqu itu artinya kokoh. Dia seringkali dipakai untuk mensifati simpul atau ikatan. Itu ya, simpul atau ikatan itu seringkali disifati dengan wathiq ini. Seringkali sifati dengan wathiq. Jadi kata wathiq itu artinya kokoh. Kalau ikatan berarti ikatan yang kokoh. Kalau borgol berarti borgol yang apa itu? Ya, yang kokoh juga, itu kata wathiq. Maka kemudian para mufassirin mengartikan la yuthiqu wathaqahu ahad di sini itu artinya tidak ada pada hari itu semua kalau kita ya kalau sapi itu dikandangin enggak punya celah sama sekali untuk bisa keluar. Kalau kemudian manusia dikurung dalam sel itu sama sekali enggak ada celah untuk bisa kabur. Itu namanya wathiq. Nah, di akhirat nanti ketika manusia semuanya sudah dihadirkan di hadapan Allah, berkumpul di padang mahsyar dengan jumlah yang luar biasa banyaknya, nggak kehitung sama sekali. Tapi ingat, dalam kondisi kayak gitu sekalipun itu paling wathiq. Jadi apa yang pernah, kurungan yang pernah dilakukan oleh umat manusia dengan begitu ketatnya, itu nggak akan pernah bisa menandingi ketatnya di akhirat nanti. Nah, maka pertanyaannya lagi, kurungan paling ketat sepanjang sejarah umat manusia itu kurungan mana? Ya itu ya. Nah, kalau kita pelajari dalam Al-Quran ada tuh kurungannya siapa? Dzulqarnain. Yang dikurung siapa? Ya'juj Ma'juj. Itu kan kurungannya kokoh sekali. Lalu kemudian gerbangnya dicor pakai tembaga kan. Sehingga Ya'juj Ma'juj yang mereka sendiri punya kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk merusak setiap apapun yang mereka sentuh, ternyata gerbang itu juga nggak bisa dirusak sama mereka. Dijelatin sama mereka, itu nanti akan ada lubangnya, akan berlubang. Tapi lubang itu nanti akan tertutup kembali besoknya. Setiap hari mereka melakukan itu, gerbangnya kemudian berlubang sebesar ini. Besok paginya utuh lagi. Itu yang akan terus mereka lakukan. Jadi kan kebayang berarti betapa kokohnya kurungan itu. Ya'juj Ma'juj yang tidak ada satupun makhluk bumi ini, tidak ada satupun makhluk bumi ini yang bisa membendung keganasan mereka. Itu ternyata bisa dikurung oleh Dzulqarnain melalui kurungan itu, tentu berdasarkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di dunia ini kita bisa bayangkan seberapa kokohnya itu kurungan. Seberapa kokohnya itu kurungan. Tapi kalau kita timbang lagi ayat ini, maka kita akan menyimpulkan karena itu terjadinya masih di dunia, bahkan sampai saat ini tidak ada satupun di antara ilmuwan atau ahli sejarah
yang bisa memastikan tempatnya itu sebenarnya di mana. Nggak ada satupun yang bisa itu. Mereka masih berbeda-beda pendapat tentang itu karena memang dirahasiakan ya. Tapi yang jelas bahwa itu terjadi di dunia ini. Nah, oleh karena itu masih terjadi di dunia ini, maka la yusiqu wasaqahu ahad. Yang pernah dilakukan oleh makhluk, yang pernah dilakukan oleh manusia, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kurungan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua umat manusia pada saat mereka sudah dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Jadi nggak bisa kabur sama sekali, Pak. Ngumpet nggak bisa sama sekali. Itu ya. Mudah-mudahan nggak terpantau CCTV, nggak bisa sama sekali. Mudah-mudahan nanti saya kalau ngumpet nanti luput misalnya dipanggil sama malaikatnya, nggak bisa sama sekali. Jadi jangan pernah sampai kemudian kita membayangkan kayak gitu. Maka kalau kemudian dulu pernah kita dengar ada lelucon kayak gini ya, mengatakan kalau Anda pengen masuk surga sebetulnya gampang. Gimana caranya? Lakukan maksiat itu sampai melampaui batas. Iya, pokoknya jangan tanggung-tanggung. Jadi nanti katanya begitu di akhirat malaikat yang akan melemparkan kita itu saking marahnya, dilemparkannya kencang sekali. Kelewatan nerakanya katanya. Nah, itu model-model pemikiran kayak gini, itu mereka yang gak paham dengan ayat ini. Gak paham tuh dengan ayat ini. Ya kata la yusiqu wasaqahu ahad itu artinya gak ada itu kayak gitu tuh. Gak bakalan bisa. Jadi kalau misalnya, memang kalau misalnya terlalu, mohon maaf, kemarin kurbannya ada berapa ekor sapi? 16 ekor. Enggak jadi 21. 16. Saya mau tanya sekarang. Ada nggak kebocoran daging? Nggak ada. Alhamdulillah. Di tempat lain banyak, Pak. Iya, ada kebocoran. Banyak tempat lain. Hilanglah kepalanya. Hilanglah ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira makin banyak peluang bocornya makin besar nggak? Peluang bocornya makin besar. Nah, sekarang kita bayangkan umat manusia nanti semuanya mulai dari yang paling pertama diciptakan Allah, dalam hal ini Nabi Adam, sampai yang paling terakhir kumpul semua di satu tempat. Kan mungkin boleh jadi ada yang bayangkan, bisa jadi itu kemudian kita kabur. Bisa orang sebanyak itu tinggal ngumpet aja. Kan bisa jadi kayak gitu kan, ada yang mikir kayak gitu. Ingat, ini ayat menegaskan tentang tidak adanya kemungkinan itu. Tentang tidak adanya kemungkinan itu. Ya'juj Ma'juj itu jumlahnya banyak sekali. Ya'juj Ma'juj itu jumlahnya banyak sekali. Dan dengan jumlah yang banyak itu, di dunia ini pun sudah dibuktikan oleh Allah bahwa mereka tetap sanggup untuk dikurung. Bahkan ketika mereka itu nanti keluar, itu benar-benar gak ada yang bisa membendung. Gak ada yang bisa membendung sama sekali. Karena laju lari mereka itu seperti angin. Mereka kemudian ketika keluar nanti akan seperti air bah yang tumpah. Seperti dari bendungan itu dibuka langsung, terus kayak gitu tuh nanti modelnya. Nah, tapi yang bagi kita mengerikan kayak gitu saja bisa dikurung atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu belum seberapa jika dibandingkan dengan ya wasaqahu fil akhirah. Dengan tadi itu kurungannya di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dengan ini kemudian kita akan semakin sadar bahwa sama sekali apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah luput dari penilaian semuanya. Semuanya akan kelihatan ketika kita sudah di padang mahsyar nanti. Itu makna daripada la yusiqu wasaqahu ahad. Nah, setelah Allah menjelaskan tentang kondisi dari orang-orang yang tadi itu punya 4 sifat itu ya, la yukrimunal yatim, la yahudduna ala ta'amil miskin, ya'kuluna turatha aklan lamma, yuhibbunal mala hubban jamma. Kondisi yang punya 4 sifat ini kayak tadi, Allah kemudian balik menjelaskan tentang mereka yang tidak seperti ini. Tidak seperti ini berarti sebaliknya sifatnya ya. Ya, sifatnya itu apa? Yukrimunal yatim, memuliakan anak yatim. Kemudian yahudduna ala ta'amil miskin, mereka mengajak orang-orang untuk memberi makan anak-anak miskin. Kemudian la ya'kuluna turas, mereka tidak memakan harta warisan. Kemudian selanjutnya la yuhibbunal mala hubban jamma, tidak mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Nah, ini nanti akan disebut sebagai an-nafsul mutmainnah.
Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mereka akan disapa. Akan disapa oleh siapa? Oleh Allah langsung. Yang menyapa itu langsung Allah. Meskipun tidak mesti yang menyapa itu bisa kita saksikan. Karena memang Allah itu memang nanti akan hadir. Ya, ja'a rabbuka, sudah kita sampaikan di ayat sebelumnya. Memang akan hadir, tapi kehadirannya itu tidak mesti bisa disaksikan. Karena semua nanti manusia kalau tidak mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala berupa ziyadah, maka dia nggak akan pernah sanggup untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sapaan itu ada. Nah, mereka akan disapa, ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah. Wahai an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, sekarang perhatikan penggunaan kata an-nafsu. Kata an-nafsu itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sebetulnya wujudnya sama dengan ar-ruh. Tapi dia disebut ar-ruh pada saat yang berbeda dengan ketika dia disebut an-nafsu. Itu harus kita pahami. Ar-ruh itu disebut dengan penggunaan atau dengan nama ar-ruh ketika dia pisah dari jasad. Itu namanya ruh. Nah, makanya ketika Allah atau Rasulnya menjelaskan tentang proses jiwa manusia itu digabungkan ke dalam jasad, itu masih menggunakan ruh. Masih menggunakan istilah ruh. Wa nafakhtu fihi mirruhi wa nafakhtu fihi mirruhi, dan aku tiupkan pada jasad itu mirruhi, dari rohku. Nah, jadi yang ditiupkan itu roh, sehingga roh itu masuk bergabung dengan jasad. Ketika roh itu sudah masuk dan bergabung dengan jasad, saat itu dia disebut nafs. Bisa dipahami ya? Saat itu dia disebut nafs. Nah, ketika nanti dia dicabut, begitu dia keluar lagi, itu disebut lagi ruh. Nah, makanya yang berpindah nanti itu rohnya dia langsung berpindah. Tapi ketika di kuburan nanti, apakah roh digabungkan kembali dengan jasad? Jawabannya iya, digabungkan kembali dengan jasad, tapi sudah di alam yang berbeda. Oleh karena sudah di alam yang berbeda, maka tidak akan pernah lagi bisa dijangkau oleh indera kita manusia, karena sudah berbeda alamnya. Nah, itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ketika nanti sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, saat itu pisah lagi ruh itu dengan jasad. Nah, sekarang apa makna dari penggunaan kata an-nafs di dalam ayat ini, atau isyarat apa yang ditunjukkan oleh ayat ini? Isyarat yang ditunjukkan oleh ayat ini adalah bahwa ternyata di akhirat nanti itu yang akan dipanggil bukan cuma roh saja, karena ada sebagian orang yang berpendapat bahwa di akhirat nanti itu jasad sudah nggak ada, yang hidup nanti itu cuma roh doang. Begitu kan? Ada yang berpendapat kayak gitu. Nanti yang hidup tinggal roh, jadi jasad itu sudah nggak ada, jasad itu. Dia yang pindah-pindah itu cuma tinggal roh aja. Jawabannya tidak. Ketika Allah menyapa dengan kata ayyatuhan nafsu, itu artinya di sini gabung roh itu dengan jasad. Di situ gabung roh itu dengan jasad. Jadi memang benar-benar jasad kita ini cuman sudah dalam model yang berbeda. Tingginya sudah nggak kayak hari ini lagi, warnanya juga sudah nggak kayak hari ini lagi, sudah berbeda bentuknya. Ya, gantengnya juga udah nggak kayak hari ini. Ya, tapi bahwa masih dengan jasad yang sama, masih dengan jasad yang sama ya sama. Nah itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ketika disapa ya ayyatuhan nafsu, itu artinya ya gabungan antara roh dan jasad. Nah selanjutnya disifati oleh Allah dengan al-mutmainnah. Nah, mutmainnah itu artinya apa? Mutmainnah itu artinya tenang. Mutmainnah itu artinya tentram. Nah, kalau dikatakan sebagai an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, itu artinya tidak masuk dalam kategori ini mereka yang gelisah. Nggak masuk tuh dalam kategori ini mereka yang gelisah. Terus nanti ditandainya kayak gimana?
wujuhu yauma idzin wujuhu yauma idzin nadhirah. Ya, nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu nanti nadhirah. Ceria. Ceria itu menunjukkan jiwanya itu mutmainnah. Tapi yang jiwanya tidak mutmainnah, hari itu dia gelisah. Ya, hari itu dia gelisah. Penandanya akan di situ saja. Nah, jadi orang-orang yang nantinya disapa oleh Allah dengan sapaan ini, itu sudah jelas siapa saja nanti. Jadi mereka tenang luar biasa. Mereka tenang luar biasa. Wajah mereka itu benar-benar cerah, ceria. Itu nggak ada rasa panik sama sekali. Ketika muncul rasa panik, itu artinya kecelakaan. Nanti akan ada di sana. Karena yang disapa langsung oleh Allah ini adalah an-nafsul mutmainnah. Allah lanjutkan, irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki. Kembali kepada Tuhanmu. Nah, ayat ini memang ada yang mengatakan kembali kepada jasadmu. Ada yang mengatakan itu, tapi itu pendapat lemah sekali. Karena jelas yang Allah pakai di sini adalah Rabbik, Tuhan kamu. Nah, pertanyaannya, kembali kepada Tuhanmu itu di mana? Itu artinya kembali ke asal kamu. Asalnya manusia itu mana? Al-Jannah, surga. Karena Nabi Adam alaihi salam itu diciptakan awal mula oleh Allah adalah di surga. Itu makna daripada irji'i ila rabbiki. Selanjutnya disuruh pulang kepada Tuhan itu dalam keadaan radiyatan mardiyah. Radiyatan itu apa? Radiyatan itu ridho. Artinya jiwa ini yang ridho. Ridho terhadap apa? Nah, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kenapa dia dikatakan radiyah? Ini tandanya dulu ketika dia di dunia, semua ketentuan Allah diterima dengan dada ya, dengan hati yang ridho. Itu satu. Yang kedua ada mengatakan ini di akhirat. Artinya semua apa yang nanti dia dapatkan itu semua sesuatu yang memang dia ridhoi, sesuai keinginannya. Enggak ada yang dia temukan di sana yang tidak sesuai dengan keinginannya. Itu maksudnya. Jadi itu dua maknanya ya, dan dua-duanya benar. Selanjutnya mardiyah itu apa? Mardiyah itu objek. Kalau tadi dia yang ridho dengan ketetapan Allah, ridho dengan apa yang Allah berikan di akhirat nanti, maka mardiyah itu artinya dia juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditutup dengan fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam jajaran hamba-hambaku. Masuklah ke dalam jajaran hamba-hambaku. Ini yang pernah kita katakan bahwa semua manusia itu statusnya adalah hamba di hadapan Allah, tapi tidak semua manusia itu dipanggil hamba oleh Allah. Ketika dia sudah dipanggil hamba oleh Allah, itu artinya salah satu bagian dari ahlul jannah. Maka kata udkhuli fi ibadi itu artinya masuklah ke dalam jajaran penghuni surga. Maka ditegaskan di lanjutan ayatnya wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surgaku. Maka ingat ya, siapapun yang disebut oleh Allah dengan istilah hamba itu artinya penghuni surga. Dalam surah Al-Furqan di akhir itu ada juga ya, wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang maha rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Itulah penghuni surga itu. Karena mereka langsung disebut oleh Allah sebagai hamba. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.